Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Widiastuti, NPM 1951020392. Saya dari kelas C, Prodi Perbankan Syariah, semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah PPI. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin memberikan penjelasan dalam bentuk ceramah mengenai keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimah. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Nikmat yang karena kita diberi keimanan dan keislaman sehingga masih tetap berjalan di atas jalan Allah, dan juga nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki ke tempat yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan yang benar, menegakkan panji-panji kebenaran, serta menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Manusia yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dalam firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun say'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia Allah Subhanahu wa taala memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada manusia seperti pendengaran dan penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam, sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Dalam firman Allah surat Al-Qur'an surat Al-Alaq yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu yang paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajar, tapi bacalah. Namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar, karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji, akan tetapi seruan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Seseorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuatnya kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang berilmu
masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan. Meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tapi pendapat ini juga justru dikuatkan oleh firman Allah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai-sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu, sebagaimana hadis Rasulullah, yaitu Tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu ain. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat, bahkan seorang non-muslim bernama Einstein pun mengakui hal ini, sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena itu, kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama-sama. Ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Namun menuntut ilmu juga ada batasan, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seseorang menjadi syirik atau bahkan merusak diri sendiri seperti ilmu sihir, ilmu santet, dan ilmu kebal. Ilmu yang membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain tentunya harus dihindari. Keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat memberi penjelasan kepada seorang muslim lainnya perihal cara mendapatkan kebahagiaan di dunia melalui ilmu. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh setan dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Seorang yang alim lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 ahli ibadah atau yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Tentu saja sangat baik manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu. Seperti salah satu contohnya, keutamaan ilmu dimasukkan kepada dalam amal jariah yang tidak terputus pahala bagi yang menyebarkan meskipun telah meninggal. Oleh karena itu, marilah perbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat, dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariah yang tiada terputus pahalanya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.